kita buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Linda Yohana Sinaga dari kelas Pendidikan IPB Sambung 2019 dengan NIM 41933511015. Di video ini, di tujuan video kali ini aku akan menjelaskan bahasa baku dan bahasa non-baku. Seperti yang kita ketahui, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Pada kaidah bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa Indonesia baku pada umumnya sesuai dengan pola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan biasanya dipelajari di sekolah dan digunakan pada lingkungan dan keadaan yang resmi. Dan begitupun dengan bahasa Indonesia non-baku. Masing-masing bahasa baku dan non-baku memiliki fungsi dan ciri-ciri yang berbeda, baik itu bahasa Indonesia baku dan non-baku. Sebaiknya digunakan dan dipakai dengan benar. Di mana bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi pada penggunaan bahasa baku lebih sering digunakan pada sisi pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang menggunakan bahasa tidak baku dan sesuka hati. Karena bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berbeda-beda dengan bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan disampaikan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Fungsi bahasa baku, yang pertama itu sebagai pemersatu, yang kedua itu pemberi kekhasan, yang ketiga pembawaan seseorang dalam menyampaikan sesuatu, dan yang keempat itu kerangka acuan. Acuan sebagai kita yang melakukan pembicaraan di situasi resmi seperti di sekolah, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Fungsi bahasa non-baku yaitu penggunaan bahasa non-baku untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Ciri-ciri bahasa baku, ya menurut Hasan Alwi, itu ciri bahasa baku terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bahasa baku memiliki sifat penetapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, memiliki sifat kecerdikan, perwujudan dalam kalimat paragraf dan satuan bahasa lain yang lebih besar, mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Dan yang ketiga, baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai staf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman versi bahasa. Ciri lain bahasa baku adalah tidak terpengaruhi bahasa daerah dan tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari, dan pemakaian imbuhannya secara eksplisit dan pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat dan tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Sedangkan ciri bahasa tidak baku yaitu bahasa baku ini walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku tetapi memiliki arti yang sama dan dapat terpengaruhi oleh perkembangan zaman dan dapat dipengaruhi oleh bahasa asing, digunakan pada situasi santai atau resmi. Di sini ada bahasa
bahasa daerah yang bisa mempengaruhi bahasa non-baku. Contoh kata baku dan non-baku. Kata baku aktif yaitu kata baku itu aktif, dan kata non-bakunya itu aktif dan aktive. Dan yang kedua, apotek, itu bahasa baku apotek dan bahasa non-bakunya apotik. Dan bahasa baku cabai dan bahasa non-baku itu cabai atau cabai. Dan yang keempat, bahasa baku daftar, dan sedangkan di bahasa non-baku itu daftar. Contoh dari kalimat tidak baku, semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir ya. Dan kedua contohnya tidak baku, kami mengaturkan kalimat kasih atas kehadirannya. Dan yang ketiga, mengenal masalah ketuanaan karya perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Sedangkan kalimat baku itu semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Dan yang kedua, kata bakunya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Dan yang ketiga, bahasa bakunya, masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Itu sangat berbeda pengucapannya. Kalau kalimat tidak baku, kita menyelaraskan dengan kayak kita berbicara dengan keluarga kita. Sedangkan pada kalimat baku itu wibawa kita dalam mengucapkannya itu lebih terlihat. Yang dimana dapat kita simpulkan, kata bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Pada bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan non-baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara. Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang digunakan dalam struktur atau gaya baku dan biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf